Iya, mohon izin Uni Nuripa. Pertanyaan saya mengenai kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan, kayak tadi makan babi, haram, begitu ya. Ini mohon maaf ini agak sedikit mendarat gitu ya, mendalam gitu ya, tentang sholat tuh. Sholat, tapi repot juga nanti jawabannya udah dikatakan udah diperintahkan begitu. Bro, kalau udah nggak mau dengerin kami menjawab, nggak usah ditanya. Simple, hidup ini pilihan, gampang kok. Gitu ya. Gitu ya bro ya. Kalau misalkan yang nggak mau mendengarkan jawaban, nggak usah bertanya, gampang kok. Di sini kami ini bukan budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bahwa babi itu dilarang dimakan karena dia najis. Mananya yang najis? Seluruh babinya. Nggak ada bagian-bagian tertentu. Oh, hidungnya nggak najis, badannya najis. Oh, ruhnya babi itu nggak najis loh. Oh, ginjalnya nggak najis. Itu kan nggak make sense pertanyaan itu. Apanya babi yang najis? Kan kami bilang babi. Jadi definisi babi itu adalah seluruh tubuh babi dan kebabi-babiannya. Tiba-tiba ditanya lagi sama kami, apanya yang najis? Kalau saya tanya apanya yang Tuhan dari diri Yesus, itu wajar. Kenapa? Karena banyak orang Kristen bilang dagingnya manusia, kakinya manusia. Tapi kalau misalkannya ada umat Islam yang mengatakan babi itu najis hidungnya, baru kalian konfirmasi, oh berarti hidungnya aja nggak boleh dimakan, bokongnya boleh berarti. Tapi kan babi itu kan babi, tubuhnya, ruhnya, kalau ada ruh dia ya, tapi ada ruh, dalam kitab perjanjian lama kalau nggak salah tuh, hewan itu ada ruhnya. Dan ke seluruh kebabi-babiannya, keluarga-keluarganya, nenek moyangnya, atoknya, cucunya, 7 turunan, 27 turunan, tetangganya babi yang adalah babi juga, itu haram, najis. Kalau menurut kamu itu bukan jawabannya, ya sorry ya, ya itu menurut kamu gitu loh. Bukan, jangan di framing nggak boleh bertanya. Orang Yahudi itu bukan bertanya ingin tahu, bertanya untuk mengingkari. Sebenarnya pengen. Makanya kepada Musa dia bertanya tuh, kenapa bercerai? Mereka bercerai lalu diberikan surat, kasih surat bercerai karena mereka tertengkuk, pokoknya ingin bercerai aja gitu. Aduh, gitu. Nah, disinilah kami mengedukasi kalian berdasarkan bagaimana Al-Quran dipahami dan karakter Islam dan Kristen itu yang memang sangat berbeda. Tapi wajar, tapi jujur ya teman-teman, kita nggak boleh juga marah kepada orang Kristen atau kesal dengan pertanyaan orang Kristen. Kenapa begitu? Karena memang mereka ini anak-anak dewa, anak-anak Tuhan. Mereka kan ngaku kan anak-anak Tuhan tuh. Nah, tapi ini lucu nih. Kenapa orang Kristen yang mengakunya anak Tuhan, di dalam dirinya ada Tuhan, tapi banyak nggak taunya tentang Bible? Ah, ini kan gitu loh. Seperti itu ya. Jadi teman-teman Kristen ya, jangan di framing. Izinkan saya untuk menjelaskan tanpa kalian framing di depan saya hidup-hidup. Apa yang saya ucapkan itu yang dikutip begitu. Baik Unu, karena itu tadi saya bilang tolong dikoreksi kalau ada salah, kan apa yang saya tangkap dulu sehingga maka selalu saya katakan tolong dikoreksi
tangkapan saya ini nyambung nggak kan begitu? Sebelum saya lanjutkan, tadi Ustadz Mista bilang karena babi itu kotor, makanya saya tanya Najis. apanya kotor? Najis, udah diulang lagi. Najis. Astagfirullah. Ustadz Miftah, ulangin lagi deh ayatnya Ustadz Miftah, kayaknya bahkan bapaknya najis lagi. 1 menit lagi. Bapaknya najis Makanya saya katakan apa perbedaan kotor dan najis, kan begitu. Loh, kok ulang lagi? Udah dijelasin sama Bunda Gembala yang baik hati tidak sombong mahasiswi ini dari tadi kok. Gimana sih? Kan sudah dijelasin sama saya tadi. Najis itu dia bukan hanya terlihat kotor, tapi secara esensi dikatakan kotor oleh Sang Pencipta. Memang kategorinya sebagai barang najis. Aturannya itu datang dari Allah. Karena kami ini tidak bisa, kita ini bodoh loh. Kita ini dari kecil tuh bodoh, ummi, nggak tahu apa-apa. Baru kita diberitahu, baru kita tahu. Kita tuh dulu nggak tahu ada bakteri loh. Nggak tahu kita ada bakteri yang bergerak kecil-kecil. Kita nak tahu sudah ribuan tahun kemudian setelah Yesus lahir loh, baru orang tahu ada bakteri sama COVID, sama virus. Yesus tuh nggak pernah ngasih tahu kalian ada virus loh. Yesus nggak pernah ngajarin kalian ada inti atom loh. Tetapi kita ini belajar kemudian meneliti dan terbukti ada makhluk hidup di dalam makhluk yang dianggap mati. Ada makhluk hidup di dalam potongan-potongan makhluk yang hidup. Kita potong daging babi itu, kita letakkan di mikroskop. Itu banyak makhluk hidup di dalamnya loh. Dan itu baru kita ketahui setelah ilmu pengetahuan berkembang. Jadi ketika Allah katakan najis, ternyata najis itu bukan cuma kotor, tapi juga memang tidak diizinkan oleh Allah karena memang banyak mudaratnya. Gitu loh. Jadi, itu tuh, kotor belum tentu najis, najis udah pasti kotor. Artinya, kalian yang umat Kristen yang otaknya terbatas, pandangannya terbatas, itu juga nggak tahu gitu loh. Alasan babi diharamkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi saudara saya dari tadi sudah saya satir. Bentar dulu bro. Soalnya dari tadi ketika bro ini menuntut kepada umat Islam sesuatu yang kalian inginkan, dan kami akui keterbatasan kami sebagai orang Islam yang sami'na wa ta'na, juga tidak mampu menjawab alasan babi diharamkan di dalam Bible, juga nggak bisa jawab gitu loh. Jadi kan lucu ketika pertanyaan ini dipaksakan kepada umat Islam. Jadi kayak gini bro, Anda bertanya terus kepada kami, kenapa Uni pakai jilbab, kenapa badannya tertutup, kenapa ini, sementara Anda telanjang bulat gitu. Anda nggak bisa menjawab gitu. Jadi mohonlah cerdas. Saya tuh paling ingin memuliakan orang Kristen di komal ini karena kalian manusia. Jadi saya bukan memuliakan orang Kristennya, tapi saya memuliakan orangnya. Karena kalian definisinya orang, makanya saya muliakan. Karena dalam Islam kami diperintahkan adil. Tapi yang saya lihat teman-teman Kristen ini bertanya itu bukan ingin tahu. Kalau ingin tahu kan sudah dijawab dari tadi. Dijawab dari tadi Ustadz Miftah. Alasannya secara ilmiah juga secara saintifik memang terbukti bahwa banyak sekali mudaratnya makan babi gitu loh. Ya, itu Idama dikasih kesempatan sedikit pikirannya menangkap informasi dulu. Memang nggak semua orang bisa menangkap dengan cepat ya. Ada yang agak lambat, ada yang seminggu, 2 minggu, mungkin setahun. Nah, nanti tahun depan balik lagi kalau masih belum nangkap ke Unirifa gitu. Lanjut. Iya, baik. Kalau kayak gitu saya ke Ustadz Mifari. Mohon izin, boleh nggak Ustadz? Tapi sebelum ke Ustadz Miftah, saya membacakan beberapa literasi teman-teman ya. Teman-teman, ada namanya Taenia solium, salah satu cacing pita yang sangat berbahaya di dunia, dan ini dikatakan sebagai fakta medis, dan babi adalah salah satu inang utama dari cacing ini ya. Taenia solium namanya. Jangan kasih nama anak kalian itu ya. Nah, jadi bahayanya itu bahaya sekali. Yang kedua adalah teman-teman, ada lagi parasit yang inang utamanya juga babi teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa babi selalu menjadi inang utama dari parasit-parasit ini. Apakah karena dia pemakan segalanya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Namanya adalah Trichinella spiralis. Dia adalah parasit mikroskopis yang hidup di otot-otot babi. Dan dia bisa bertahan walaupun daging babi itu sudah matang. Nah, yang ketiga teman-teman, ada namanya mixin vessel. Ya, babi disebut dengan mixin vessel. Kenapa? Babi disebut sebagai, dalam dunia akademis disebut sebagai mixing vessel.
wadah bercampurnya virus. Jadi babi ini dikatakan oleh dunia medis sebagai wadah tempat bercampurnya virus-virus di situ. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak ngerti ya kenapa ya. Mungkin karena dia pemakan segalanya atau karena pernah setan dimasukkan ke dalam badannya, saya nggak tahu tuh ya. Yang kedua adalah babi itu memiliki lemak tinggi dan banyak fakta biologis dan medis mengatakan racun dan parasit di dalam babi itu sulit hilang walaupun sudah matang. Kenapa? Karena babi ini tidak berkeringat. Juga ini coba toksiknya babi ya. Dia tidak berkeringat, maka racun-racun dalam badan babi ini itu menumpuk. Dan sistem pencernaan babi ini tidak cepat atau patogen tak terurai sempurna. Kemudian dia adalah omnivora ekstrim, pemakan bangkai dan kotoran. Nah, jadi memang banyak sekali penyakit Nih, ada yang bilang begini nih, tapi babi sekarang bersih dan modern. Ini fakta medis membantah. Kasusnya namanya adalah kasus trisinosis hepatitis E tetap terjadi orang makan babi. Virus tidak terlihat secara kasat mata, jadi bersih. Itu makanya saya bilang, ketika kita bicara najis, itu kalau kita lihat pakai mata, wah ini enggak, ini kotor, ini bersih, ini mata kita. Tapi virus itu tidak terlihat oleh mata. Itulah perbedaan najis. Kemudian teman-teman, banyak sekali fakta-fakta kesehatan yang membuktikan memang babi ini salah satu hewan yang kebabi-babian, teman-teman. Makanya kadang-kadang saya bingung nih, babinya aja malu jadi babi, teman-teman. Makanya nunduk terus dia kan. Nggak tahu ya apakah karena dulu pernah dimasukin setan sama Yesus. Tapi ya itu lagi, saya betul-betul sepakat dengan baginda Yesus. Kata baginda Yesus, jangan memberikan barang yang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Saya bingung kenapa kok dua binatang ini disebut sebagai binatang yang nggak boleh berdampingan dengan barang kudus. Apakah di sini baginda Yesus mau mengatakan umat Islam ini orang-orang kudus ya? Soalnya anak-anak Yesus rata-rata makan anjing dan babi gitu. Makanya kayaknya yang penuh Roh Kudus itu memang orang Islam, karena yang nggak makan anjing babi ya orang Islam. Tapi ya saya yakin loh teman-teman, kalau Yesus sudah berkata begitu, jangan masukkan barang kudus kepada anjing babi. Saya yakin kalau orang Kristen makan babi, Roh Kudusnya menyingkir dulu kan. Ya, pasti masuk dulu ke dalam badan orang Islam ya, kalau Roh Kudus itu ada ya. Roh Kudus itu kan menurut kalian kan Tuhan kalian ya. Jadi ketika Tuhan kalian ada di dalam badan kalian makan babi, wah keluar dulu lah. Jangan memasukkan barang kudus ke dalam mulut. Ini orang-orang ini malah masukin anjing ke dalam mulutnya. Keluarlah. Tengok yang nggak ada babi anjingnya, dilihat sama Tuhannya orang Kristen. Wah, si Uni Diva nggak pernah makan babi anjing, masuklah dia ke badan saya kan. Kayaknya gitu. Makanya saya menjadi wanita yang agak manis, ada manis-manisnya gitu. Sepertinya begitu. Ya, lanjut. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin Bang Ker bisa menangkap pertanyaan saya tadi Bang ya, karena Bang Ker. Iya, Bang. Kita kan udah biasa, cara pemikiran kita agak sama, jadi ngerti lah apa yang saya tanyakan. Nanti kita lanjutkan di. Sama Uni aja, Uni. Silakan. Si KKE, enggak sama Ustadz Mista aja, Mitfa. Ustadz, Ibu mute, dibuka dulu Bu, dibuka itu nih. Saya tahu kenapa. Berikan hak kepada Idama. Saya maklumkan Idama itu tidak mau banyak ngobrol dengan saya. Soalnya semua omongan saya itu memang nyelekit. Betul. Masih Orang yang boleh? enggak. Masih boleh kan? Kan saya bilang di sini kan umat Kristen kan kerjaannya hanya bertanya saja, Dek. Boleh KKE katanya. Latih saya silakan live. Iya lah. Enggak, bertanya itu ke di sini aja, yang menjawab nanti boleh siapa aja. Tapi yang Islam yang jawab, karena kan pertanyaannya untuk Islam. Oke deh. Saya di sini ada ustaz saya loh, ada Ustaz Miftah. Ya berarti mohon izin ini. Enggak, aja ribet amat sih Pak. Boleh nggak nih? Ya tanyalah Pak. Bertanya silakan lai. Iya. Ini kan pemikiran saya. Maka tadi saya bilang boleh dijawab, boleh tidak, kan begitu. Jadi ini dijawab enteng saja. Artinya ya nggak perlu kemana-mana diambil hati atau apalah istilahnya ya. Kan saya ingin bertanya doang. Nggak apa-apa, Anda kan bertanya sama saya, mahasiswi saya loh. Betul. Justru itu lebih mantap ya, lebih akademis ya.
Nah, kemudian Bukan, kalau mahasiswi itu orang yang kritis belajar, orang yang sedang dalam proses belajar dia. Jadi mahasiswi itu istilah untuk orang yang sedang belajar. Maka orang yang mengaku mahasiswi itu adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Dia mengaku bagi orang yang belajar. Jadi saya ini nggak rendah hati, tapi saya tahu diri bahwa saya sebagai seorang mahasiswi. Jadi Anda bertanya aja, nggak usah banyak cerita. Saya mahasiswi soalnya. Nah, saya si paling mahasiswi nih. Mahasiswi Iya, saya makanya loh. Saya ngaku mahasiswi aja otak banyak kejang-kejang loh. Iya, makanya Apalagi saya tidak, si paling kuliah, si paling kuliah. Makanya saya tidak bercerita, saya pernah tidak bercerita. Banyak intermezzo. Coba, Silakan lai, silakan lai. Lama kali. Sebentar, ini sedikit contoh ya. Sebentar Idamani, sedikit contoh. Saya mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa itu bertanya begini. Ada satu kitab, tadinya babi diharamkan. Nah, ini tidak dipertanyakan kenapa dulu diharamkan. Tiba-tiba tidak jadi diharamkan. Kenapa tidak jadi diharamkan? Iya. Nah, ini Bagus analisis. tuh, Bang. Ya, ketika Anda Nanti- bertanya kenapa diharamkan, terhadap kitab Anda tanyakan lagi kenapa tiba-tiba dicabut pengharamannya. Nah, itu Anda pertanyakan PR aja, nggak usah dijawab sekarang. Anda nggak mampu pasti. Betul lah Bangku, karena kan memang kan ini kan masih ruang bertanya saya kepada saudara-saudara, bukan saudara bertanya kepada saya. Masa ini ruang untuk saya bertanya kepada saudara, lalu saya menjawab pertanyaan saya sendiri, kan nggak lucu. Bang. Saya barusan Anda nyimak nggak? Ini bahayanya. Berarti Anda dari tadi penjelasan Uniri Pak, karena Contoh Anda Bang ternyata Idam. nggak nyimak. Lai. Anda jadi gini, Anda nggak nyimak dari awal. Dengerin kalimat saya. Ini cara berfikir kritis. Tadi Iya, saya iya. bilang, Cukup, kalau cukup. Anda Bang. berpikir Tapi waktu kritis, kita, Bang, akan saya muncul tanya dulu ya. pertanyaan. Diam Nanti mohon dulu. izin. Saya lanjutkan dulu ke diri, Pak. Diam dulu. Jangan Anda nguasai. Diam dulu. Diam dulu, Anda nanti dikasih bertanya. Tenang aja ya. Jangan nggak sabaran ya. Anda kan udah dijamin masuk surga katanya. Sabar aja, Anda disiksa pun masuk surga kok. Dah ya, dengerin. Tadi saya Betul juga bilang. Bang Dia ya. Hah? Betul juga Bang Dia. Mereka nih harus pikul salib loh, soalnya udah masuk surga. Mau ngapain? Iya, masuk suruh surga, sabar aja nggak mau, apalagi pikul salib dibuang di tengah jalan. Nah, lanjut ya. Jadi tadi saya kasih titipan pertanyaan, nggak kau jawab sekarang karena saya tahu Anda tidak mampu menjawabnya. Kan tadi udah saya bilang begitu ya. Simpan, ingat nggak pertanyaannya tadi? Kan nggak perlu Ingat. Bang Di. Nah, nggak ingat dia. Memang nggak nyimak kok. Percuma dijawab Ustadz Miftah. Nanti buang Ini kan mutiara sama ruang lagi. saya yang bertanya. Iya, jadi dia gini Bang Dia. Dia gini Bang Dia. Dia mau bertanya itu ke orang Islam karena dia nggak mampu menjawab itu di agamanya, Bang. Ini Iya, udah kira-kira diakui. begitu. Makanya saya tanya. Ya udah. Bang, Ya. jangan kasih pertanyaan ke Ya saya. udah. Ini kan ruang saya yang bertanya. Salah ruang abang ini. Enggak, bukan salah ruang. Bang Dia itu ingin menunjukkan kepada kami bahwa orang yang bertanya ini bukan orang yang ingin tahu. Bukan orang yang ingin tahu kamu. Oh, sudah disimpulkan. Udah, Oh, saya berarti sudah simpulkan dari berarti tadi. Saya nggak boleh bertanya berarti ya Loh, sudah. kalau kami tahu kalian itu bertanya bukan karena ingin tahu, bukan berarti kalian nggak boleh bertanya. Kalian boleh bertanya karena pertanyaan kalian itu adalah dakwah kami. Dan kami menjawab itu bukan buat Anda sebenarnya. Pertanyaan Anda itu kami gunakan sebagai pijakan untuk menjawab agar ada orang-orang yang mungkin pemikirnya sempit itu bisa tercerdaskan orang Kristen lainnya. Iya, justru itu saya Tolonglah. minta. Cara berpikirnya gini loh. Kalau kami bilang kami tahu, Anda bertanya bukan untuk ingin tahu, bukan berarti kami nggak mau ditanya. Bahkan kami tahu pun kalian bertanya bukan untuk tahu, kami pun masih tetap izinkan kalian bertanya. Ini loh hebatnya orang Islam loh. Keren nggak orang Islam? Sabar, Hebat. sabar. Gimana kata Jadi saya kan nggak tahu coba ini. Boleh nggak Idama. saya bertanya? Idama, Kalau saya tahu sih nggak saya pertanyaanmu tanya. coba Idama, pertanyaanmu dibikin variatif, jangan berulang-ulang membosankan kayak surgamu nyanyi-nyanyi aja nanti di surga. Nggak, coba variatif pertanyaannya ganti. Ya, Jangan Bang itu Dia. aja membosankan. Ya baik Bang Dia. Dari hampir kita berapa menit ngobrol di sini? Kalau saya hitung saya paling banyak 15 menit di aku akumulasi. Ya kau bertanya. Bertanya nggak mungkin tapi banyak si kali dia, lebar. Dia katakan ini sih dia bilang adalah sumber. saya memberikan Gini pertanyaan loh bro, terlalu ini banyak. orang Kristen ini memang suka kali playing victim. Playing victim, Orang yang bro. banyak bicara di sini orang Islam, wajar karena Iya. kami yang ditanya. Betul. Kamu minta pula, kamu kan bertanya, mana mungkin banyak pula bicaramu, pasti bicaramu sedikit karena kau hanya Iya, bertanya. si dia Sedangkan ini, kau ngomong, fitnah ini si dia Bang ini. dia narasumber, dia Islam, dia berhak Tapi dia menjawab tentang fitnah. agamanya. Fitnah apa? Katanya aku lebih Kok banyak malah- ngomong. Kamu nih ribet Memang banyak, ngomong. memang banyak kau yang ngomong Dia kok, kau yang bertanya. Dia kan narasumber. Enggak, kau yang lebih banyak ngomong dari tadi.
Serius? Idama gini loh Idama. Mana-mana lo Kau kamu. bertanya, tapi banyak kali intermezzomu. Mau nanya Iya, apa banyak enggak? intermezzomu. Bertanya hampir sejam nggak kelar-kelar Iya. pertanyaan di mana. Tak kelar pertanyaannya. Muak ada lu sih. Saya kan Iya. Kau di sini. Sama kali lah ya. Pada muak kami loh. Jadi boleh nih kalau ke Miftah aja lah, Ustadz aja lah saya kalau Ustadz. Ada pertanyaan lain Udah nggak? turun aja lah. Kalau nggak ada Udah, pertanyaan turun aja lain, lah. Ribut kali berarti kau. susah ya, susah. Intermezzonya nanya gitu doang. Ada pertanyaan lain, izinkan saya yang lain jangan ngomong dulu biarkan Oh, Oke, saya. ganti silakan, topik. silakan. Beda Segera. apanya lah. Ganti topik ya. Kau ganti topik Iya, ya. kalian mengganggu aja. Uni kan sudah mau mendengar. Bertanyalah, oi. Ya, pertanyaannya nih. Nih Idama, kau nih hebot kali lo repot. Astaga, ini si Queen ini ya bagus Bangker. Mute dulu dia. Nanti ku kasih darah kau nanti ya. Kalau Mute dulu, mute dulu. Bos. Ini satu lagi pertanyaannya. Ini dijawab enteng aja. Terus kalau nggak penting juga nggak usah dijawab. Ya pertanyaannya gini nih. Selain tadi masalah haram ya. Terus mengenai satu lagi tuh daging nih, masih kembali ke hal yang sama. Seperti kata Ustadz Miftah tadi nggak boleh makan bangkai. Gitu. Yang kedua daging yang disembelih tanpa nama Allah. Artinya sebelum dipotong kan harus dibacain dulu. Nah, bangkai itu adalah binatang yang mati. Hitungan bangkai itu dari berapa jam dari kematiannya? Mohon izin. Ya kalau dia mati udah jadi bangkai dah. Kecuali dia hewan yang di laut. Ikan mati berjam-jam masih bisa dimakan. Namanya bangkai. Yesus contoh kan pernah mati 3 hari itu. Kalau dia hewan dia jadi bangkai itu. Ya. Saya mau tanya, ada daging yang diekspor dari luar negeri itu sampai berbulan-bulan. Bukankah kita makan bangkai? Ya itu boleh dimakan. Sih, yang Jadi KFC itu kita boleh makan dimakan. itu. Kalau kau bilang misalkannya hewan gini loh bro, ini kan betul-betul luar biasa. Karena cacing babi lah nih gini nggak apa-apa ya. Nggak ada kami yang makan kambing itu hidup-hidup loh. Itulah. Pasti Kan kami itu makan. Nggak pertanyaan bentar normal. bro. Enggak, bukan pertanyaan normal. Ini kualitas Kristen memang gini nggak. Bro, kambing itu nggak ada kami makan hidup-hidup. Pasti kami makan dia mati. Nggak ada dia langsung mati. Itu kan suka makan. Nggak ada gitu. Bahkan ada yang diletakkan di kulkas berhari-hari. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ada kriterianya dan ini masuk ke dalam ranah fikih nanti. Diajarkan dalam ranah fikih kami. Ada kriterianya. Bahwa sudah mulai dia membusuk, lagi pula hal-hal seperti itu tuh kamu nggak perlu jadi orang yang pinter deh untuk membedakan mana bangkai, mana yang daging yang masih boleh dimakan tuh nggak perlu jadi orang pinter lah. Jadi orang aja, ya. Jadi orang aja, jadi ibu rumah tangga aja kamu tahu. Saya punya daging, saya tuh pernah Idul Fitri ya, Idul Adha dapat daging tuh banyak. Itu sampai di dalam kulkas itu berapa lama itu? Saya buang karena sudah busuk. Jadi kami ini bukan orang bodoh kali lah gitu. Tapi minimal ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Dan lagi pula kan Kristen, saya nggak tahu kalau Kristen itu punya hidung atau enggak ya. Kita gini deh, kita kutipkan aja deh definisi bangkai ya. Saya harus ngajarin orang Kristen definisi bangkai lagi ya. Ya cari dulu. Duh, kita belajar KBBI juga teman-teman ya. Memang teman-teman tolonglah ajarin lah teman-teman Kristen ini KBBI teman-teman. Biar tahu Kenapa? kita Kayaknya mereka masuk nerakanya itu gara-gara nggak bisa KBBI. Pakai KBBI kadang-kadang. Pakai kamus Iya, dari iya. tingkat sabda juga cuman. Iya, hewan yang mati tanpa disembelih, tanpa ini itu bangkai. Nih. Iya. Tubuh yang mati biasanya untuk binatang, barang yang telah tua dan rusak. Jadi kriterianya itu ada rusak, busuk begitu. Ya. Seperti itu. Itu kira-kira bangkai di dalam KBBI ini. Ada makna keduanya penekanannya itu. Jadi kalau seandainya ada daging sapi yang kami sembelih kemudian sudah rusak, itu bahkan kami nggak mau juga makan gitu. Cuman di dalam Islam itu diharamkan makan bangkai yang kriterianya sudah disebutkan. Nah ini kaidah fikih karena kita ada Ustadz Miftah. Mungkin coba Ustadz Miftah Ustadz jelaskan kepada saudara kita ini. Pakai KBBI aja pun kita tahu kok.
Coba Ustadz aja, Ustadz Miftah. Kan tadi Ustadz Miftah yang mengangkat. Udah diam dulu lah, kan enggak, bukan kau yang disuruh ngomong, yang Ustadz Miftah. Saya kan Soalnya lagi dia ngomong sama Ustadz Miftah nih. Enggak, Soalnya dia gini mau- loh, saya kan gini, teman-teman Kristen ini saya tahu nggak pernah diajarkan tata cara bertamu ya. Di dalam ruang bertamu itu, Dek, kami ya, ini adab kami nih, boleh kalian contoh lah walaupun nggak ada diajarkan di kitab kalian loh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan begini. Jangan banyak bicara sampai kau disuruh diam. Banyaklah diam sampai kau disuruh bicara. Ustadz Miftah itu dari tadi itu banyak diam sampai beliau sendiri disuruh bicara. Di Kristen nggak disuruh bicara, disuruh menjawab malah diam. Ini yang terkadang kami bingung gitu. Jadi kami di sini bukan cuma mendidik kalian secara ilmu, tapi juga mendidik kalian secara adab. Mudah-mudahan kalian bisa meniru adab Islam, walaupun kalian sendiri bukan Islam. Nggak apa-apa lah kalau Yesus nggak ngajarin. Saya juga bisa ngajarin kalian kok. Kalau yang disuruh bicara Ustadz Miftah, maka yang harus bersuara itu tadi Ustadz Miftah. Bukan Anda, karena pertama Anda jabatannya bukan moderator. Anda di sini bukan pula narasumber. Hanya Anda adalah orang yang diberi hak untuk bertanya. Saya mau Anda itu memuliakan diri sendiri lah, bro. Ya, kalau kita bicara Ustadz Miftah, berarti Ustadz Miftah. Ustadz Miftah mungkin menjauh dari perangkat kali ya. Halo Ustadz Iya, Miftah. makanya bangka itu nggak hitungan detik atau jam, enggak. Hewan yang mati tanpa disembelih itu. Oh gitu Bang Gar ya. Nah, itu lebih jelas. Ya, nggak harus membutuhkan waktu berapa detik berapa jam, enggak. Jelas dan sangat singkat dan padat. Mantap Bang. Udah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, nggak usah di banyak ini ya. Silakan pertanyaan Sudah selanjutnya. dijawab kan tadi Kami- sama Ustadz Miftah itu. Iya, Ustadz Miftah, enggak, orang Islam itu memang mantap menjawab tuh pakai dasar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Iya. Teman-teman ya, sebelum si Hidama bertanya, saya sampaikan, Masya Allah ya Rum Islam ini ya. Kami bukan hanya memberikan ilmu kepada kaum Kristen, kami juga mengajarkan adab kepada mereka. Mudah-mudahan orang Kristen mencontoh adab Islam, yaitu apa? Seperti yang dilakukan Ustadz Miftah. Banyak bicara, lebih banyak diam sampai disuruh bicara. Dan kadang kami ini ya teman-teman tidak, bahkan kami malu kalau disuruh berhenti bicara. Tapi karena kami narasumber wajar banyak bicara. Tapi kalau orang Kristen sudahlah bertanya, jangan banyak bicara pula ya, kan cuma bertanya doang tuh. Gitu ya. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Ya Idama, karena bergantian kamu cari pertanyaan yang lebih berkualitas lagi. Kita mau tanya ke Tirek dulu nih. Idama dulu. Lanjut. Oke. Tirek, agamanya apa Tirek? Kristen. Oke, silakan. Di sini umat Kristen boleh bertanya. Oke. Pertanyaan saya, siapa Tuhan yang disembah Allah SWT? Oke, saya jawab ya. Tirek mungkin karena kebanyakan Jangan menyembah lompat Tuhan. Jangan lompat pagar. Diam dulu. Iya, saya ajarin adab dulu deh. Pertama Tirek, sebagai Tuhan yang menyembah kepada Tuhan yang bertuhan, jangan sama-samain lah. Kami tahu Tuhanmu punya Tuhan, Yesus mengalahkan. Aduh, yang menjawab saya kok yang panas kamu. Allah itu bukan penyembah Tuhan seperti Yesus. Janganlah mentang-mentang Yesus menyembah Tuhan. Saya nggak lompat, duduk kok dari tadi kok. Nggak Bisa jawab jadi orang nggak? dengan agama Anda. Oh bisa dong, saya jawab dengan agama Betul, saya. betul. Saya menjawab ini. Ya, Allah bukan penyembah Tuhan seperti Yesus yang menyembah kepada Tuhan apa ini? lain. Aduh. Coba buka Kan mulut ada Tirek. nomor 91. Aku hanya diperintahkan. Ya. Jadi maaf ya, buat Tirek kami minta maaf karena kami nggak bisa bahasa anjing ya Tirek ya. Saya udah mau mencoba belajar bahasa anjing kemarin, tapi saya takut ke anjing-anjingan. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada orang Kristen, saya belum belajar bahasa anjing ya. Nanti kalau saya sudah mengerti bahasa anjing, baru mungkin kalian ngomong sama saya ya. Yang ngomong pakai bahasa anjing, naik ke room anjing aja lah ya, ke room Edis misalnya ya. Ya, saya nggak bisa bahasa anjing. Saya udah coba mau belajar kemarin, gimana lah caranya ngomong sama Oten ini ya. Ketika kita ngomong menggonggong. Tahu nggak kalian? Teman saya tuh punya anjing. Bahkan ketika disuruh, Mona duduk dia, patuh dia. Ya, bahkan anjing aja kadang-kadang mendengarkan perkataan manusia loh. Masa kamu lebih anjing daripada anjing? Ya, jangan lebih anjing daripada anjing ya. Anjing aja nggak mau disamain sama kamu. Ini maaf ya anjing, Jeng.
Maaf ya anjing kalau kalian aku samaan sama Oten ya. Soalnya aku nggak punya pilihan lain. Nggak, sorry anjing ya, mungkin anjing tersinggung ya. Buat anjing-anjing yang ada di alam semesta, maafkan saya menyamakan kalian dengan Oten. Saya kalau tahu kalian tersinggung kayaknya ya. Saya minta maaf ya. Gitu. Lanjut. Ya, mana oten-otennya? Tunggu. Aduh, Oten mau lawan Oten nih. Ini Ya, ada Bang mana Idam tuh. oten-otennya nih? Udah nggak ada. Kalau udah nggak ada Oten, giliran aku yang ngomong. Ya, silakan. Kamu kan masih Oten. Oh, Uni tahu aku siapa. Jadi begini Uni. Tahu lah. Di Yesaya 66 ayat 17 tuh dikatakan ya, pemakan babi dan tikus akan dimusnahkan Tuhan. Apa Iya. mungkin ya Pak nih babi dan tikus ini dilarang dimakan? Karena kita tahu sendiri bahwa 90% DNA babi itu sama dengan DNA manusia. Dan Jadi tikus bang, pun kita sering mendengar ya bahwa sering dijadikan tikus percobaan. Apa ini juga salah satu faktor sehingga hewan-hewan tersebut dilarang buat dimakan selain faktor kebersihannya itu sendiri. Ya itu dari saya nih. jawaban Siap, tentang perintah Allah itu bisa dijawab oleh dunia saintifik, dan itu bisa dijawab berulang-ulang sepanjang sejarah ilmu pengetahuan. Kenapa? Relevan dengan kehidupan manusia perintah Tuhan itu, nggak mungkin bertentangan dengan kaidah kemanusiaan. Makanya Al-Quran itu adalah salah satu kitab suci yang bisa dijawab oleh dunia saintifik tahun by tahun gitu. Jadi apapun Ya, jadi jawaban di Anda, sini, ya. tapi kami bukan Jadi, iya. bukan agama yang mencocok-cocok melogikan ya. Tapi kalau Betul, dunia iya. saintifik bisa menjawab, itu berarti sebuah anugerah. Tapi bukan berarti kami mengatakan dunia saintifik itu benar akan segala ininya, karena itu dinamis. Ilmu itu Ya dinamis. betul nih. Jadi Uni setuju ya dengan narasi aku ya? Bisa jadi, betul, bisa jadi. Karena Allah tahu itu, bisa jadi, wallahu a'lam bishawab. Karena begini Uni, karena kalau aku ngomong itu aku pakai data, pakai dalil, nggak asal nggak seperti oten-oten yang otak Oten juga loh. mulu congor aja ya. Ini Nah. padahal dia oten juga loh guys. Jadi oten. Iya. Guys. Ya, jadi begini, sebelum aku masuk ke ranah diskusi, izinkan aku perkenalkan diri dulu dia. Ya, aku ini sebenarnya masih oten ya. Tapi oten yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang berkelamin yang keluar dari lubang selangkangan yang bernama Yesus ini. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan, sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Seperti itu nih. Ya. Jadi teman-teman ya, kita ini terkadang orang Islam ini sebenarnya santai kalau debat. Kenapa? Terkadang argumen kita itu justru ditolong sama orang Kristen lainnya. Contoh, capek kita selama ini berdakwah, Bang Zuma capek menyebarkan Yesus punya Tuhan, Yesus adalah hamba. Ditolong sama Edis TV. Penyalipan itu karya iblis kata Bang Zuma. Berulang Bang Zuma bertahun-tahun menyiarkan, jangan kalian percaya penyalipan karena itu karya iblis. Ditolong lagi sama Edis. Penyalipan karya iblis. Memang umat Islam ini adalah hamba Tuhan yang dimuliakan. Kenapa? Bahkan kita berdebat dengan Oten pun yang bantu kita tuh Oten, salah satunya ini kejadiannya. Tuh Oten sendiri itu yang membela tuh. Keren banget Islam ini. Oke, ya aku lanjut dengan Uni ya. Iya. Yes. Tapi pertanyaannya itu bukan itu nih. Iya, Pertanyaanku ini begini, biar aku bernarasi sedikit. Aku tertarik tadi dengan narasinya Uni, makanya aku ini naik ke Komal ini ya. Nah, begini Uni. Tadi kan ada narasinya Uni tadi yang mengatakan bahwa air ludah itu najis ya. Makanya aku naik. Apapun lah yang tak terlihat jika terkena kotoran atau air mani sekalipun ya, itu bisa dikatakan najis ya. Nah, meskipun dia memakai parfum ataupun sudah mandi, tapi masih ada zat-zat ya, mungkin masih ada di baju atau di celana dari orang tersebut ya, yang menajiskan orang tersebut. Maka bisa dikatakan orang tersebut juga najis sebelum orang tersebut membersihkan dirinya, baik lewat membaca doa maupun mandi. Seperti itu ya Uni ya. Nah, pertanyaannya Uni, Islam kan terkenal dengan kebersihannya ya, baik sebelum sholat maupun dalam kebersihan kehidupan sehari-hari. Tapi faktanya Uni, banyak di lapangan khususnya di negeri kita Indonesia ini, yakni mana
banyak sekali warganya masih minim akan kebersihan itu sendiri nih. Misalnya contoh, aku kasih contoh ya, di kafe sebelum duduk di kursi atau di meja tidak membersihkan meja itu terlebih dahulu. Bisa jadi kan apa yang terlihat bersih atau sudah dibersihkan tapi masih memiliki zat-zat seperti daki seseorang tersebut, atau sebelumnya di situ ada anak kecil yang sedang bersin dan bersihnya itu mengering di meja tersebut yang nampak bersih tapi kenyataannya ada bakteri dan virus di situ. Setidaknya dibersihkanlah pakai tisu bersih atau disemprot pakai hand sanitizer. Ini yang kurang dipahami masyarakat kita. Jadi, bagaimana ustadz atau ulama dalam hal ini mengarahkan warga masyarakat atau memberikan pemahaman atau ayat-ayat tentang kebersihan itu sendiri di tengah-tengah masyarakat agar perintah atau firman Tuhan ini bisa diterapkan di kalangan besar masyarakat kita yang mayoritasnya Islam. Silakan Uni. Nih luar biasa nih, kalau teman-teman ada faktor yang membuat Eropa itu yang gelap gulita dulu itu keluar dari gelap gulita karena dua hal. Ya, kolabnya karena dua hal, keluarnya pun dari kolabnya karena dua hal. Kolabnya Eropa dulu karena faktor jorok dan jahil, 2J. Jorok dan jahil. Makanya dulu di Eropa itu saya pernah baca artikel. Mereka tuh percaya kepada mistik-mistik. Perempuan dianggap penyihir karena menyebabkan sakit si A si B. Tetanus itu kan penyakit yang membuat orang kejang, teman-teman. Sama rabies itu juga tuh, kejang. Pada waktu orang kejang itu dianggap itu kesurupan roh iblis. Maka di situ muncul pendeta, ada nama Yesus, gitu. Oh, kalau tidak berarti ada penyihirnya, bunuh penyihirnya. Mereka tidak mampu mengobati, maka yang dituduh adalah orang lain yang tidak membuat sakit. Ini baca sejarah-sejarah gelapnya Eropa. Kalau kalian lihat ada topi-topi putih itu yang kayak rambut itu, tahu nggak? Itu sebenarnya mereka menutupi borok dan bopeng di kepala mereka. Nah, dua hal yang membuat Eropa kolab, dua hal yang didatangkan Islam ke Eropa yang mengembalikan Eropa jadi manusia lagi. 2J, ya, jorok dan juga jahil. Maka Admiral of Bath, salah satu ilmuwan Inggris, mengatakan, dari sarjana Arab lah aku belajar untuk berakal, dipimpin oleh akal, dihilangkan jahilnya. Kemudian Eropa diajarkan untuk bersih, taharoh, sehingga sebagaimana Rasulullah yang jarang sakit, kehidupannya akhirnya berjalan. Karena memang mensano in corporin sano, kata orang ya, dalam tubuh sehat terdapat jiwa sehat. Tubuh kalau jorok, sakit, jiwa pun enggak ini. Makanya kan lihat ODGJ itu jarang yang bersih ya. Dan saya mengalami sendiri ketika kamar saya itu berantakan, itu enggak tenang secara psikologi, teman-teman. Coba deh kalian saya kasih tips nih. Kalau ingin tidur nyenyak, pastikan kamar tidur kalian itu bersih sekali. Makanya ada ajaran dari Nabi Muhammad itu untuk menepukkan tempat tidur itu. Dan itu dan mandilah sebelum tidur, atau perlu berwudu. Bersihkan tempat itu, nyenyak tidur kalian. Saya pernah tidur di tempat yang tempat tidurnya empuk tapi gak bersih gitu, karena memang bukan tempat saya. Itu kita nggak nyenyak tidurnya, terbangun terini, ada kayak apa gitu. Ternyata itu sejalan dengan psikologi dan juga natural manusia, bahwa berakal dan bersih itu membuat manusia semakin punya value dan integrity. Makanya kalau kita lihat Jepang yang non-Islam itu, coba lihat negaranya bersih sekali loh. Bersih mereka itu. Tapi ada lihat negara-negara yang jorok gitu, coba jahilnya makin jahil. Memang 2J ini saling berpegangan, teman-teman. Kejahilan dengan kejorokan berpegangan. Kita nggak mau merendahkan dan menghina ya. Ini kita kasih contoh nih ya. Kejahilan dan kejorokan itu berpegangan. Ya. Kalian pernah lihat? Oke, saya sebutin ya. Nanti kita rasis ya. Ada FYP di TikTok saya itu di India. Bagaimana seorang yang dianggap dewa itu dia nggak pakai celana ya. Dia angkat tangan tinggi itu dan dia nggak mandi sama sekali. Dan bahkan dia pegang kotoran sapi itu. Karena apa? Jorok dan jahil itu sejalan. Karena Islam nggak mengizinkan manusia itu jorok. Nah, tapi kalau dua-dua ini, teman-teman, kalau kita sudah bersih, kemudian kita rapi, otak akan berfungsi dengan baik. Jahil hilang. Maka ketika jahil dan jorok ini sudah hilang, cepat atau lambat bermuara di Islam nanti. Itu kenapa banyak seperti orang-orang kayak Dokter Karisa, Rere,
banyak orang mualaf karena hidup bersih yang diterapkan oleh Islam. Itu seperti itu, Bang Makassar. Jadi Masya Allah agama Islam ya. Sebelum kita mengetahui ada virus dan bakteri, Allah sudah sebutkan bahwa sesuatu itu ada najis namanya gitu. Iya, ini pertanyaanku itu belum terjawab nih. Apa itu Ya. pertanyaannya? Pertanyaanku itu kan tadi begini, bagaimana peran ulama atau ustadz dalam hal ini untuk mendidik masyarakat agar tingkat kebersihan di masyarakat khususnya di Indonesia ini bisa meningkat? Karena kita tahu bahwa mayoritas masyarakat kita ini Islam kan, tapi tingkat kebersihannya itu masih sangat minim. Ya. Pernah dengar Ustadz Fadlan nggak? Beliau digelar dengan Ustadz Sabun. Itu gebrakan nyata itu dari Ustadz kita. Ya, Ustadz Fadlan ini ketika beliau ke Papua, beliau tidak hanya mengajarkan siapa Tuhan, tapi beliau mengajarkan taharah juga. Beliau mengajak mandi. Beliau digelari sebagai Ustadz Sabun karena beliau memberikan alat-alat kebersihan. Itu luar biasa. Itu peran penting dari seorang ulama yang masuk ke wilayah-wilayah yang memang masih belum terjangkau teknologi dan belum terjangkau produk-produk yang membuat mudah secara instan untuk bertaharah. Dan itu dilakukan oleh Ustadz Fadlan. Beliau dikenal sebagai Ustadz Sabun, di mana beliau memang mengajarkan kebersihan kepada orang-orang di Papua. Betul Bang Bubu ya, bahkan Islam itu sendiri mengatakan kebersihan itu salah satu bagian dari iman. Gitu. Coba aja Bang Makassar, lakukan aja. Abang hilangkan makanan-makanan yang bernajis. Ya, nggak usah jadi Islam dulu aja, coba aja praktek. Apa yang bisa Anda lakukan? Makanya saya lihat tuh ya, orang-orang Advent itu kalau bicara lebih santun gitu. Lebih banyak yang kayak agak, walaupun ya Pak Dani karena terkontaminasi sama kiamat, dia pernah satu koma sama kiamat itu. Banyak teman-teman yang ini karena memang mereka tidak makan babi. Saya memang nggak mau mengatakan bahwa orang kebanyakan makan babi emosi, tapi coba kalian lihat secara struktur daerah. Kita pakai stereotype lah, memang nggak boleh sebenarnya. Jawa Tengah itu orangnya sangat santun dan lembut, dan saya tinggal di sana, dan ternyata memang orang-orang Jawa Tengah tuh jarang makan daging-dagingan loh. Mereka sering itu makan sayur-sayuran sama tempe dan tahu. Ini nggak ada kaitannya sih emang, cuman saya aja menganalisa gitu. Sumatera Barat itu banyak kali yang emosian loh. Sumatera Utara, Sumatera Barat makanannya itu nggak jauh dari lemak-lemakan gitu. Apakah nanti ada kaitannya dengan darah tinggi, saya nggak tahu. Apakah ada kaitannya dengan kolesterol, saya nggak tahu. Tapi saya sendiri di keluarga saya itu rata-rata tuh kalau bicara tuh tinggi emosian gitu kami. Kami di Sumatera Barat tuh agak, kalau ngomong tuh agak tinggi karena kami banyak makan daging mungkin. Jawa Tengah itu, saya tinggal di lingkungan Jawa Tengah tuh, orang itu semuanya, nggak tahu ini stereotip aja. Stereotip itu kayak penilaian generalisir gitu. Ternyata memang di Jawa Tengah itu jarang orang tuh yang makan daging dijadikan saya makan daging, tapi lebih makan sayur, makan tahu, makan tempe. Kalau di Padang kita tuh banyak makan daging. Dan kalau kasus untuk kesehatan, saya lihat di Jawa banyak orang sakit gula karena makanannya banyak manis-manis. Di Padang banyak yang sakit serangan jantung dan darah tinggi. Mungkin karena kebanyakan makan daging rendang, kolesterol mungkin, atau yang berminyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu karena apa? Nggak, ini bukan masalah ini aja sih. Maksudnya dari makanan ternyata mempengaruhi kok. Nah, tahu nggak, banyak orang yang depresi atau apa namanya tuh, itu karena penyakit. Ada orang yang dia tuh suka marah-marah karena dia menyimpan penyakit dalam dirinya. Ternyata berpotensi kok orang yang emosional itu karena dia menyimpan penyakit gitu. Tapi wallahualam, orang Sunda halus-halus ya, makannya makan sayur. Saya belajar makan lalapan itu dari orang Sunda. Belajar makan sayur-sayur banyak itu dari orang Jawa Tengah. Orang Sunda makan lalap-lalapan, saya suka juga. Nah, teman saya tuh ya makanya daging. Bang Mesia tuh, Bang Mesia itu suka makan daging itu, makanya kadang dia suka marah itu.
Saya bilang udah jangan banyak makan daging, nanti suka emosi nanti. Padahal emang kalau dipikir-pikir apa ya, apa kaitannya medis, nanti insya Allah mudah-mudahan para penemu-penemu itu sudah menemukan banyak hal, korespondensi antara perilaku dengan makanan. Tapi kalau untuk itu masih diperdebatkan dalam dunia psikologi ya guys, karena saya juga belajar kemarin terhenti diskusi perilaku itu antara dua nih, faktor genetik dan faktor lingkungan dan makanan. Betul. Ya, Kenapa setuju mayoritas sekali, ya. banyak sampah? Geriakan kan? Saya jawab ini keren nih. Kenapa mayoritas banyak sampah? Memang iya betul. Di negara-negara mayoritas Kristen itu memang banyak sampah. Bahkan orangnya sendiri banyak jadi sampah. Salah satu negara yang Philadelphia tuh, waduh sampah semua isinya tuh. Mayoritasnya Kristen agamanya. Di Meksiko tuh kartel-kartel sampah semua isinya tuh nih ya. Iya, iya. Kita lihat di Philadelphia ya. Philadelphia ini kan Oke. negara Kristen ya. Saya akui itu mayoritas Kristen banyak yang menjadi sampah memang. Ya. Nih, Ya, kita tengok. setuju nih ya, setuju. Biar aku tambahkan dikit tuh nih. Ya, saya sekali bang kita lihatkan fakta bang. Oke, oke. Di Philadelphia, ini Philadelphia nih. Tuh banyak kali sampahnya. Orangnya aja jadi sampah loh di situ loh. Ini Philadelphia loh guys ya, ini ntar. Zombie, dibilang negara zombie nih. Dan ini bukan Islam ya mayoritinya ya tuh, Philadelphia tuh. Wah orangnya teronggok kayak sampah beneran. Waduh, orang lo jadi sampah. Iya, kayak gitu. Orang lo jadi sampah di situ loh. Wah bener, bukan cuma sampah besar, orang aja kayak sampah. Waduh, nah ini mayoritasnya adalah pemakan babi. Oke, Uni, biar aku tambahkan dikit. Ya, Setuju sekali Uni ya, karena kebersihan itu kan bukan saja bagian dari iman ya, tapi juga mahal ya. Kita Yep. setuju ya dengan hal itu. Karena jika orang itu kotor mudah saja atau gampang saja, tapi penyakit. buat menjaga kebersihan itu sulit dan repot ya. Mungkin itu saya dari aku ya Uni. Silakan lanjut yang lain. Ya bertanya aja. Yang non Islam Oke. bertanya aja. Di mana Bang Idama? Udah ada ini. Masih boleh, masih ada waktu buat saya bertanya. Silakan. Segudang pertanyaan. Oke, silakan. Iya, mohon izin ini Nuripa. Pertanyaan saya mengenai kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan, kayak tadi makan babi, haram, begitu ya. Ini mohon maaf ini agak sedikit mendarat gitu ya, mendalam gitu ya, tentang sholat tuh. Sholat, tapi repot juga nanti jawabannya udah dikatakan udah diperintahkan begitu. Bro, susah juga. kalau udah nggak mau dengerin kami menjawab, nggak usah ditanya. Simple, hidup ini pilihan gampang kok. Gitu ya. Gitu ya bro ya. Kalau misalkan yang nggak mau mendengarkan jawaban, nggak usah bertanya, gampang kok. Di sini kami ini bukan budak. Budak itu maksudnya tau nggak? Saya mau jawabannya seperti yang saya mau. Saya mau kamu jawabnya begini. Saya mau kamu begini. Ah, itu yang harus di teman-teman kita dengar ya. Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu bukan kami. Kami tidak pernah itu mengikuti ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Dan terus hamba-hamba patuh tunduklah kepada majikan walaupun yang bengis, itu bukan kami. Jadi kami ini adalah ajaran yang memerintahkan untuk perjuangkan harga dirimu. Allah tidak suka orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi kami ini bukan umat yang boleh memperbudak dirinya dan diperbudak orang lain. Jangankan kalian memperbudak kami ya, hawa nafsu kami aja tidak boleh memperbudak kami, apalagi kalian. Jadi Anda di sini tahu diri sebagai orang yang penanya, tidak berhak memberikan intervensi bagaimana cara kami menjawab. Simple kok. Iya. Mau bertanya aja, dan awali pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nggak usah pakai embel-embel lain, karena simple aja kok. Kalau nggak mau dan nggak percaya diri dengan pertanyaan, turun. Ada kan tanda panah di tanda silang, klik, tek, turun. Saya nggak Iya. mau di sinilah. Ya, Simple. ini lagi ya tulis lagi saya ada 5 question word itu. Kalau kata kenapa tadi itu udah pada jelas jawabannya kayak yang pertama tadi. Sekarang saya ambil question word yang lain. Kata apa ya? Mohon izin.
Di dalam orang naik haji itu ya di Mekah itu apa yang dikelilingi? Ka'bah, Apa itu? Baitullah, bangunan yang disucikan oleh Allah sebagai bait Allah, Ya sekarang untuk apa itu dikelilingi? menjadi kiblat. Karena kiblat kami, arah sholat kami. Karena ini keliling. Iya, karena dia kiblat loh. Duh, ditanya dijawab malah. Untuk apa Saya dikelilingi? berubah Kan jawabannya pertanyaan kalau kenapa untuk jadi apa, jawabannya kenapa? kan karena. Kan jawabannya ya karena lah. Karena untuk apa kau makan ayam? Karena rasanya sangat enak. Kalau kau bertanya sama aku, untuk apa kalian keliling? Karena dia arah kiblat. Kan jelas jawaban saya. Kenapa? Makanya saya Jawaban bilang karena. jangan. Tapi apa? Loh, kalau kenapa itu karena. Untuk apa? Yang kau tanya apa kan Jadi- untuk apa? Dia Oh, dikelilingi. untuk menjalankan Nah, itu ibadah yang disebut pertanyaannya, dengan Uni. iya. Kau kan tanya Kemarin Ka'bahnya pertanyaan. tadi, bukan sa'inya, bukan tawafnya, bukan ritualnya yang kau tanya. Kau tanyakan Ka'bahnya. Karena awal pertanyaan kau tuh apa? Untuk apa dikelilingi? Dan saya menjawab, kalau untuk apa bagiku, aku mengikuti itu karena perintah Allah satu. Yang kedua adalah menjalankan rukun yang disebut dengan rukun apa namanya itu tawaf ya? Tawaf. Menjalankan perintah untuk mengelilingi arah kiblat kami, bila dikerjakan syariat Islam itu pasti baik untuk diri orang itu dan baik untuk orang lain. Contoh, saya tawaf. Ketika saya tawaf itu, atau saya berkeliling-keliling ya, atau saya berlari-lari kecil menjalankan aturan-aturan haji, di situ saya sadar ternyata kita ini apapun bentuknya, selagi kitabnya sama, Tuhannya sama, itu tidak ada pertengkaran walaupun kami disatukan di tempat itu. Orang negro dengan bahasanya, tidak ada satupun orang Islam pada saat mereka sholat berjamaah dengan satu imam itu bertengkar tonjok kan gara-gara hafalan ayatnya beda dengan dia gitu loh. Maka disitulah Allah membuktikan kepada kami bahwa Al-Quran ini terjaga. Ini banyak hikmahnya. Tapi nggak ada ceritanya di Al-Quran itu, wahai hambaku, tawaflah karena yang pertama adalah begini kata Allah, yang kedua adalah begini, yang ketiga adalah begini. Nggak ada begitu. Allah kami itu bukan bayi. Itu tuh kayak Allah ngajarin orang goblok nanti. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, hajilah kalian, ikutilah tawaf, sa'i dan segala itu menjadi rukun. Maka nanti kami yang tahu apa manfaat dari rukun-rukun itu. Tapi saya klaim dan saya minta dibantah. Apabila hukum-hukum Islam termasuk haji dilakukan, akan menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang lain. Tapi kebalikan nih, di Kristen apabila perintah Yesus dilaksanakan merugikan orang itu dan juga orang lain. Contoh, kalau seseorang tidak benci bapaknya, ibunya, nggak boleh jadi pengikutku. Kalau ada orang Kristen yang tunduk patuh kepada perkataan Yesus ini, dipastikan seluruh orang Kristen itu akan meninggalkan anaknya yang bayi, ibunya yang lansia, akan banyak kejahatan merajalela. Karena orang akan meninggalkan keluarganya. Apabila Yesus mengajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Andai seluruh Kristen patuh kepada ajaran Yesus ini, maka tentu pemerkosa semakin banyak. Karena apa? Orang yang memperkosa yakin dia nggak akan dilawan sama Kristen. Tapi kalau agama Islam diterapkan oleh penganutnya, maka banyak manfaatnya.
Orang yang tadinya ada di Sumatera Barat berjumpa dengan orang Afrika pertama kali yang beragama Islam. Walaupun kau Afrika, pada saat itu kita berputar bersama. Kau presiden kah? Kau pembantu kah? Kau sama derajatnya di mata Allah. Kita memutarkan satu hal yang sama. Kita berjalan bersama. Kita berdakwah bersama. Padahal kau tinggimu 5 meter, tinggiku cuma 5 senti. Kulitmu hitam legam, kulitku sawo matang. Badanmu besar sekali, badanku kecil kerempeng. Tapi ketika kita sama-sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan antara kau dan aku kecuali iman dan takwa kita kualitasnya. Inilah kerennya Islam gitu. Masya Dalam Allah, setiap Allah rukun. Akbar, Allah Akbar. Keren banget. Tapi coba di Kristen nih. Yesus cuma berkata, akulah dia. Gara-gara akulah dia, Mikana dan Agatha saling menghujat. Akulah dia maksudnya Bapa. Oh bukan, kata Agatha. Akulah dia maksudnya anak. Jadi ya minta maaf ya, setiap aturan dalam Islam apabila dilakukan oleh umat Islam menguntungkan penganutnya ya, dan menguntungkan orang lain. Tapi kalau agama Kristen dilakukan merugikan orang lain, jangankan orang lain loh, dirinya sendiri rugi. Disuruh untuk pikul salib, apa nggak rugi itu? Nah begitulah ya kira-kira. Baik, tolong dikoreksi kalau saya salah nangkap informasinya. Untuk apa memutar-mutar Ka'bah itu? Saya sudah jawab. Ya, ini tangkapan Saya sudah jawab. tolong- Enggak apa-apa. Kau mau bodoh. Kan kata Bang Dia tadi kan, Mbak Dia ini kan dosen nih. Jadi ketika seorang dosen itu diajarkan untuk mengetahui kognitif dari muridnya. Ada orang itu yang pahamnya ada tahun depan. Ada orang itu yang pahamnya nanti sebulan kemudian. Nggak apa-apa. Disimpan aja untukmu. Kami nggak perlu tahu bagaimana kognitifmu berjalan. Yang penting pertanyaan selanjutnya aja. Kami jangan berulang, capek ya. Saya nggak dibayar soalnya di sini. Saya nggak dibayar. Jadi Ya, saya betul. tuh juga nggak mau merugikan diri sendiri ya. Karena dalam Islam itu Imam Syafi'i mengajarkan jangan zolim seseorang itu ketika kau merendahkan dirimu di depan orang yang tidak menghargaimu. Saya nggak mau merendahkan diri saya dengan cara mengulang-ulang, apalagi kamu nggak bayar privat lagi sama saya. Pertanyaan sudah saya jawab, silakan ajukan pertanyaan lainnya. Kalau bisa dibantah, baru saya tunggu bantahannya itu. Kalau ada secara rasional terbantahkan, baru saya tunggu. Tapi kalau tidak mampu membantah, nggak ngerti apa-apa, mending bertanya aja. Ajukan pertanyaan selanjutnya. Mau kau percaya nggak terima, itu nggak ada urusan dengan kami ya. Itu bukan tanggung jawab kami ya. Begitu. Betul. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.